Selamat pagi buat Ibu dosen kami dan teman-teman kami sekalian. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kedudukan BK dalam pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Irena Nopi Prenti Raja Guguk, NPM 190 10 10 158. Nama saya Jinier Manurung, NPM 1901010159. Saya Iceme Sari Silagan, NPM 1901010166. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara opsional dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Melalui berbagai jenis, bimbingan konseling di sekolah merupakan bentuk bimbingan konseling yang formal, baik isi, tujuan, aspek-aspek penyelenggaraan, serta petugas yang bertanggung jawab, layanan, dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. 1. Pengertian bimbingan menurut para ahli. A. Crow dan Crow 1960 berpendapat, bimbingan merupakan bantuan, bimbingan diberikan oleh laki-laki atau wanita, bimbingan memiliki kepribadian berkualitas dan cukup terlatih, bimbingan diberikan kepada individu segala umur, tujuan bimbingan agar si terpembimbing mampu membuat putusan sendiri dan memikul tanggung jawab sendiri. Lefevre dalam MC Daniel 1959 berpendapat, bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur, sistematik, guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan hidupnya. Pada akhirnya, ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. 2. Pengertian konseling menurut para ahli. A. Rongres 1942 mengemukakan, konseling adalah rangkaian kontak langsung dengan individu yang bertujuan untuk menawarkan bantuan dan mengubah sikap perilakunya. James B. Adams 1965 dalam bukunya Problem in Counseling menulis konseling adalah hubungan interaksi antara dua individu, di mana yang satu konselor berusaha untuk membantu yang lain konselor untuk lebih memahami dirinya sendiri dalam kaitan dengan masalah saat ini dan yang akan datang. Pepinski dalam Setzer dan Stone 1974, konseling adalah interaksi yang terjadi antara dua orang individu, masing-masing sebagai konselor dan klien, terjadi dalam suasana profesional untuk memudahkan perubahan dalam tingkah laku klien. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Jinier Manurung. B. Perbedaan bimbingan dan konseling. Dengan mempelajari secara cermat uraian di atas, dapat dibedakan konsep bimbingan dan konseling, antara lain yang pertama dari ruang lingkup dan sifatnya. Bimbingan mempunyai ruang gerak lebih luas daripada konseling. Konseling merupakan bagian inti dari bimbingan. Bimbingan yang mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, korektif, kuratif, maupun prevensif. Sedangkan konseling menekankan usaha-usaha yang bersifat kuratif. Yang kedua, dari segi masalah. Bimbingan lebih banyak menangani hal-hal yang bersifat emosional, misalnya masalah belajar, pemilihan jurusan, persiapan pekerjaan. Sedangkan konseling lebih menekankan masalah emosional, mental, psikologi. Yang ketiga, dari segi tujuan. Bimbingan lebih mengutamakan pencegahan agar siswa terhindar dari kesulitan. Sedangkan konseling menekankan pada bantuan pemecahan masalah agar siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, dari segi layanan. Bimbingan sebagian besar memberikan layanan kelompok, sedangkan konseling menekankan layanan individual atau kontak personal dan layanan pribadi, walaupun kadang-kadang juga secara kelompok.
Yang kelima, dari segi fungsi. Bimbingan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, distributif, adjustif, dan adaptif. Sehingga dapat dikatakan bimbingan memiliki fungsi pengembangan atau development dan pencegahan timbulnya masalah yang mengganggu kelancaran studi. Sedangkan konseling masih ditambah dengan fungsi pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Yang keenam, dari segi peranan. Bimbingan membantu tercapainya program dan tujuan pendidikan. Konseling menitik beratkan membantu perkembangan pribadi atau siswa agar mencapai perkembangan optimal, sehat, sukses studi. Yang ketujuh, dari segi petugas. Petugas bimbingan melaksanakan bimbingan relatif lebih gampang. Bimbingan dapat dilaksanakan oleh guru yang telah mendapatkan ilmu bimbingan. Petugas konseling harus profesional atau konselor dan psikolog. Berikutnya, landasan bimbingan konseling. Yang pertama, landasan psikologi filosofis landasan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan melestarikan kelangsungan hidup manusia. Diambil dari Tirta Raharja dan Lasula tahun 2000. Yang kedua, landasan psikologis pengembangan kurikulum. Menuntut kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum. Sehingga pada saat pelaksanaan kurikulum, apa yang menjadi tujuan kurikulum dan akan tercapai secara optimal. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Salah satu dimensi kehidupan manusia adalah ia hidup dalam lingkungan sosial budaya tertentu. Lingkungan sosial budaya sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku, sikap maupun cara berpikir seseorang. Keempat, landasan pedagogik. Salah satu fungsi pendidikan adalah sarana transformasi nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda. Karena itu masyarakat selalu menyelenggarakan pendidikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ica Maisari Sialagan. Adapun prinsip bimbingan konseling, yang pertama prinsip umum, dan yang kedua prinsip yang berhubungan dan sasaran BK, dan yang ketiga prinsip-prinsip konseling. Dan adapun pengertian BK menurut kelompok kami, yaitu bimbingan konseling adalah pelayanan atau bantuan yang sesuai dengan norma-norma untuk ditunjukkan kepada setiap peserta didik, baik secara perorangan atau individu maupun kelompok, agar peserta didik mampu mandiri dan berkembang secara optimal atau secara umum. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami berikan. Jika ada tutur kata yang tidak dapat dimengerti, kami ucapkan minta maaf dan sekian dan terima kasih.